Mika pasal 4 ayat 1-5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya." Shalom saudaraku. Beberapa waktu lalu ramai diberitakan tentang anak seorang anggota DPR yang menganiaya pacarnya sendiri hingga tewas. Tragedi ini ternyata bukan satu-satunya. Akhir-akhir ini berita serupa kerap kali terdengar dan disiarkan di berbagai media di negara kita. Kenyataan ini bisa jadi adalah gejala dari masalah yang lebih serius di bangsa kita hari ini, yaitu kemerosotan moral. Saudara, Nabi Mika pernah menyaksikan terjadi di tengah rakyat Yehuda dan Samaria pada masa itu. Waktu itu kemerosotannya betul-betul mendalam, sehingga bukan hanya rakyat saja yang melakukan kejahatan, tetapi juga para pemimpin, para imam, bahkan para nabi Tuhan pun melakukan berbagai macam kejahatan. Sehingga saudara, dalam kecamannya terhadap kejahatan di Samaria maupun di Yehuda, Mika menyebut sejumlah kebrobrokan moral yang diperagakan oleh orang-orang yang justru memiliki kuasa untuk mempengaruhi hidup masyarakat. Di tengah kepedihan hidup sebagai rakyat, dengan aparat pemerintah dan pemimpin rohani yang bermental bobrok ini, Mika menubuatkan dalam ayat yang kedua, "Mari kita naik ke bukit Tuhan, ke rumah Allah Israel. Ia akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan." Saudaraku, akan datang penghiburan dari Tuhan. Di tengah segala kebobrokan moral, di tengah segala kejahatan dunia, akan datang penghiburan dari Tuhan. Mesias akan datang saat memerintah, tidak akan lagi ada perang. Dan pada saat itu akan banyak orang yang datang ke Yerusalem untuk mempelajari jalan Tuhan melalui umat. Umat akan menggenapi fungsinya sebagai kerajaan imam dengan menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Orang-orang non-Yahudi akan mematuhi kehendak Allah, tidak seperti orang-orang Yahudi pada zaman Mika. Tuhan akan menjadi hakim atas bangsa-bangsa. Saudara, bila hal ini dibandingkan dengan situasi sebelumnya, sulit dipercaya bahwa pembaharuan ini bisa terjadi. Sebab itu Mika menyatakan bahwa semua itu dijanjikan oleh Allah, bukan oleh dia. Dan di zamannya saudara, orang non-Yahudi dan orang Yahudi sendiri
menyembah banyak Allah. Tetapi di masa itu mereka semua akan mengikuti Allah, memperhatikan semua janji-janji Allah. Karena itu Mika mendorong umat untuk berkomitmen berjalan di jalan Allah dan bukan jalan yang lain. Siapa saudara yang dapat membawa umat ke dalam kedamaian yang sejati di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah hiruk pikuk, di tengah-tengah persoalan manusia? Siapa yang dapat membawa kedamaian sejati? Yang dapat membawa itu hanya Yesus Kristus, Sang Raja Damai, yang datang ke dunia untuk mengajar setiap manusia. Karena itu dialah pengharapan umat manusia untuk kehidupan yang damai, yang adil, dalam kasih sayang dan kerendahan hati. Di tengah kondisi hidup yang memprihatinkan, di mana kejahatan dan ketidakadilan seringkali dipertontonkan, bangsa bangkit melawan bangsa, manusia bermusuhan satu sama yang lain, saling menyakiti, menganiaya, membunuh, memfitnah, berita hoax tersebar di mana-mana. Sebagai manusia, tentunya kita khawatir dan takut. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita untuk datang kepada Kristus, Sang Damai. Karena hanya di dalam Yesuslah kita beroleh kedamaian yang sejati, sehingga menghadapi berbagai persoalan hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, keadaan di sekitar kami tak jarang membuat kami kehilangan damai. Oleh karena berbagai persoalan di mana kejahatan dan ketidakadilan terkadang dipertontonkan, manusia saling bermusuhan, saling menyakiti. Dalam keluarga pun juga saling menyakiti satu dengan yang lain. Seolah kedamaian itu tidak ada. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa ketika kami mencari damai, itu hanya ada di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus ada pengampunan, ada penerimaan, ada kekuatan, ada pemulihan. Karena itu Bapa, bila sungguh-sungguh kami bersandar dan menyerahkan hidup kami kepada sumber kedamaian itu yang adalah Yesus, sehingga kami menghadapi segala persoalan hidup di dalam pengharapan akan Tuhan. Berdoa Bapa untuk kedua daripada keluarga kami, untuk anak kami, yaitu Desi Ayu dan Jesselyn Angelina, yang hari ini bertambah usia di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Bapa untuk Desi Ayu. Benih iman itu telah didengarnya, benih iman itu telah diterimanya, bahkan juga telah terikat perjanjian dengan Tuhan. Kami percaya bahwa benih iman itu hidup, dan firman itu yang akan terus berbicara di dalam hatinya. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan pula yang akan membentuk dirinya sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Demikian juga untuk Jesselyn Angelina Bapa, orang muda ini Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, jadikan dia sebagai seorang anak yang takut Tuhan, yang takut akan orang tua, sehingga dia bertumbuh menjadi pribadi yang komplit, pribadi yang utuh di mata Tuhan. Berkati masa depannya, berkati cita-citanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Desi Ayu, selamat ulang tahun untuk Jesselyn Angelina. Kiranya berkat rohani yang dari surga yang menyertai. Tuhan memberkati.